rekomendasi antena indoor terbaik di 2024. Assalamualaikum sobat digital. Oke, jadi di sini sudah saya rangkum sekitar ada 7 antena indoor yang mungkin kalian bisa pilih salah satunya yang akan menjadi rekomendasi di 2024. Jadi kalau sobat belum beli antena indoor, mungkin dari salah satu ini bisa jadi pilihan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke nomor yang pertama. Ada merek antena indoor dari masa lampau ya. Karena apa? Karena modelnya unik, mengingatkan kita tentang zaman dulu gitu ya. Jadi antena ini modelnya seperti ini. Dan saya nggak tahu ini mereknya apa ya, karena ini sebenarnya baru mau akan kita review tapi barangnya belum datang. Kalau di deskripsinya itu nama mereknya adalah Muxindo ya. Jadi modelnya seperti ini. Ini bisa ditarik ya, dari panjang antenanya 15. Kalau ditarik sampai full itu sampai 58 cm panjangnya. Oke, kemudian antena juga bisa ditarik ke samping ya, untuk bagian antenanya gitu yang di atas kayak belalang gitu ya. Terus ada bagian bulat-bulatnya juga. Walaupun di deskripsi tulisannya seperti futuristik. Jadi kalau bagi saya ini sebenarnya justru kayak klasik ya, mungkin digabungin sama futuristik. Anggap aja ini antena retro deh. Pokoknya ini memang menarik ya. Nanti kita akan coba di tempat kita yang jaraknya itu sekitar 37 kilo dari pemancar. Apakah ini bisa dapet sinyalnya? Jadi bagi sobat yang sudah punya atau penasaran mau beli juga, nanti kabarin saya bagaimana kualitasnya di kolom komentar ya. Di sini sih ratingnya cukup bagus ya, 4,5, dan untuk produk terjualnya sudah 4.200 loh, luar biasa. Di nomor 2 yaitu antena Tafir yang kemarin kita review. Jadi sebenarnya antena Tafir ini kalau untuk jarak yang jauh dari pemancar ya pasti nggak rekomendasi, karena semua yang kita bahas di sini adalah antena indoor. Dimana antena indoor itu ya bisa digunakannya mungkin di jarak yang 30 kilo dari pemancar ke bawah, 20-an kilo lah kalau bisa maksimal. Oke, jadi kalau sobat memang dekat dengan pemancar, antena Tafir ini bisa jadi pilihan kalian. Dan untuk antena Tafir ini harganya 14.200. Di sini ya, saran saya sobat beli sekalian dengan boosternya, karena saya kemarin bikin YouTube-nya juga perbedaan antena Tafir tanpa booster dan menggunakan booster dengan antena-antena lainnya yang saya coba, juga terlihat jelas perbedaannya banyak ya. Oke, jadi untuk harga boosternya itu 11.600. Jadi kalau sobat beli dua ya kisaran 26 ribuan ya. Ini belum termasuk ongkir, dan mungkin sobat juga bisa dapetin gratis ongkir juga dari Shopee. Nanti untuk link pembelian produk semuanya ya yang ada di sini itu saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke antena nomor 3, yaitu antena dari Tanaka. Jadi antena Tanaka indoor outdoor capung ini ya sebenarnya memang bisa digunakan untuk outdoor. Tapi banyak juga loh yang pakai antena Tanaka capung ini di indoor, terutama bagi sobat yang tinggalnya mungkin jaraknya sekitar 20-30 km dari pemancar. Ini bisa digunakan di indoor. Dan kalau memang lokasi kalian nanggung gitu ya, sekitar 25 km, dibilang dekat ke pemancar enggak juga, dibilang jauh juga enggak gitu, nanggung. Jadi antena Tanaka capung ini bisa jadi solusi buat kalian yang ragu mau beli antena indoor, takut nggak dapet sinyal, jadi bisa pilih antena Tanaka capung. Jadi kita tes ya, untuk jarak ke pemancar 37 kilo dari pemancar sampai tempat saya tinggal itu Tanaka capung memang dapat sinyal. Di indoor memang cuma dapat belasan ya, wajar karena memang jauh dari pemancar. Tapi di saat kita taruh outdoor ternyata dapat seluruh siaran TV digital lengkap di Depok. Nah itulah yang bikin saya takjub dengan antena Tanaka capung ini, makanya video sempat viral ya. Karena ini antena satu-satunya waktu itu ya di zamannya yang terkecil dan dapat siaran lengkap, di mana semua tulang ikan panjang seperti HD25. Tapi antena Tanaka capung ini memecahkan rekor dari bentuknya yang kecil tapi hasilnya ternyata mantap. Untuk harga antena Tanaka capung saat ini sudah normal, karena dulunya juga 30 ribuan. Nah sekarang ini ya genepin aja ya 40 ribu, dan itu belum termasuk kabel. Kalau tambah kabel sobat tinggal pilih aja yang pilihan tambah kabel sekitar 63 ribuan. Oke, karena dulu sempat naik harganya 70 ribuan bahkan 90 ribuan, karena memang ya barangnya langka terus banyak yang nyari gitu. Sekarang sudah restock, sudah aman stoknya, makanya harganya sudah lebih terjangkau. Oke, kita lanjut antena nomor 4. Antena Venus cabai rawit versi 3. Jadi untuk yang versi ini berbeda banget, jauh dari yang versi 1 dan versi 2. Karena versi 1 dan 2 kan mirip ya. Dan kita memang lebih banyak naruhnya di outdoor untuk yang versi 2. Saat itu lagi susah-susahnya tuh sinyal TV digital. Tapi karena sekarang 2024
2024 untuk wilayah kota biasanya ya, perkotaan termasuk Jabodetabek itu sinyal digitalnya sudah makin kuat sekarang. Jadi antena Venus cabai rawit versi 3 ini membuat desain yang baru lagi. Jadi bentuknya seperti ini, sobat bisa lihat ya. Ini juga pernah kita review di satelit Parabol Depok. Dan dimana hasilnya memang di saat kita pertama kali taruh di meja ya, ngetes doang ya, dapatnya 9. Standar rata-rata antena indoor di sini dapatnya cuma 9. Tapi ketika kita naikkan sedikit ya, masangnya tetap di indoor, di tembok tapi agak tinggi gitu ya. Ternyata kita bisa dapat 30 channel. Dan itu luar biasa loh, di tempat saya indoor jaraknya 37 kilo dari pemancar dapat 30 channel pakai antena Venus cabai rawit mini versi 3 ini. Makanya antena Venus cabai rawit versi 3 ini bisa jadi pilihan juga buat sobat, karena ini juga ternyata bisa ditaruh di outdoor juga kalau memang di indoornya nggak maksimal. Untuk harganya 55.000 ini sudah termasuk kabel ya. Nomor 5 ada antena merek Intra. Jadi Intra ini tipenya juga banyak banget ya. Dari berbagai tipe jenis antenanya sudah kita review, dan untuk antena indoor yang terbaik ya, menurut saya dari Intra itu adalah Intra INT 119. Menurut saya ini dari semua yang pernah kita review untuk antena indoor ya jatuhnya balik lagi ke INT 119 ini. Walaupun harganya ya ini 96.950 lebih tinggi dari yang lain tadi ya. Tapi ini bisa digunakan untuk 2 TV atau 2 set-top box TV digital, karena di bagian adaptornya itu ada cabangnya. Nah, jadi sobat tinggal tambahin kabel satu lagi ke TV yang satu atau ke set-top box yang satunya. Dari bentuknya juga bagus ya, jadi itu tinggal ditaruh aja di atas meja atau di atas lemari. Dan ingat ya, untuk semua antena indoor yang saya bahas ini, saya sarankan pakainya di bawah 30 km dari pemancar ya. Kalau bisa sekitaran 20 km lah maksimalnya. Nomor 6 ada antena dari Toyosaki, dan sudah berbagai macam antena Toyosaki juga kita review waktu itu di satelit Parabol Depok ya. Tapi kalau untuk rekomendasi antena indoornya di sini kita berikan rekomendasi Toyosaki Aiyo 235, dan ini ada 2 tipe setahu saya. Ada versi yang adaptor dan USB. Kalau saran saya sih ya disesuaikan, kalau memang ada colokan TV-nya banyak gitu ya pakai adaptor. Tapi kalau memang colokan TV-nya pas-pasan, biasanya nih ya colokan TV-nya cuma 2 atau 1 gitu ya. Nah ini kan pas-pasan, jadi kalian bisa pilih yang USB. Jadi tinggal colok aja ke TV-nya atau ke set-top box-nya. Jadi nanti ngikut ya, di saat set-top box atau TV-nya mati, itu antenanya ikut mati. Di saat dinyalakan, dia akan otomatis nyala. Kemudian di nomor 7, yaitu salah satu antena favorit saya, PX UDA 7000A. Kenapa favorit? Karena dia punya sinyal indikator. Jadi ini yang buat saya tuh seneng. Di saat tracking sinyal itu nggak perlu bingung, kira-kira ada nggak ya di sini scan lagi, kira-kira taruh lemari ada nggak sih scan lagi. Tapi pakai antena ini nggak usah dicolokin ke TV sama set-top box. Itu kita nyari sinyalnya tinggal dijalan-jalanin gitu ya, ditaruh mana itu nanti sinyalnya naik turun. Di saat sinyalnya sudah full artinya tempatnya bagus dan kita scan di situ. Dan ini juga memecahkan rekor kita untuk antena indoor ya. Di saat kita taruh di tembok, kita tinggiin dikit, itu benar-benar dapat seluruh siaran TV digital lengkap di tempat tinggal saya Depok yang jaraknya sekitar 37 km dari pemancar. Jadi di daerah Tapos Depok ya. Dan ini satu-satunya memang antena yang benar-benar bisa dapat siaran lengkap di indoor. Tapi jangan ditiru juga buat sobat, misalkan karena di tempat saya bisa dapat semua channel, kalian praktekin juga di tempat kalian bisa dapat semua channel. Itu belum tentu, karena di setiap tempat pasti beda kondisinya. Untuk tempat kondisi saya kemarin sudah kita shoot semua ya. Jadi ada bangunan tinggi segala macam, dan kita termasuk beruntung ternyata ada sweet spot di rumah saya, di mana di tempat itu diletakkan kita bisa dapat semua channel hanya di tempat itu. Kita pindahin ke segala tempat itu nggak dapat. Makanya antena ini jadi favorit saya karena ada sinyal indikator yang akhirnya bisa menemukan tempat sweet spot terbaik di mana saya bisa meletakkan antena tersebut. Oke, jadi itu semua tadi antena terbaik untuk sobat beli di 2024 kalau memang sobat baru nyari antena atau mau ganti antena indoornya. Dan semua link pembelian yang ada di video ini cek di deskripsi video ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Silahkan sebutkan pengalaman kalian menggunakan antena ini bagi yang sudah punya. Kalau misalkan ada yang mau request review antena apa, silahkan tuliskan di kolom komentar ini ya untuk antena indoornya. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sahabat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.